Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, semoga kami terbiasa dengan menyebut nama-Mu, dan ajarilah kami mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan dan mendatangkan Dikau di tengah-tengah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, permintaan murid-murid Yesus kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, memunculkan sebuah pertanyaan. Bukankah setiap orang Yahudi sejak kecil sudah diajar untuk berdoa dengan berbagai macam cara dan upacara? Yang mungkin diharapkan oleh para murid itu adalah seperangkat doa untuk didaraskan, atau mungkin prinsip-prinsip dasar dalam doa. Doa itu kita kenal kemudian dengan sebutan doa Bapa kami. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mengucapkan doa Bapa kami dan merenungkannya secara sungguh-sungguh, maka ada 5 permohonan doa ini. 2 bagian yang pertama terkait dengan Allah, dan ketiga terakhir terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita sebagai komunitas. Dalam doa ini ada adorasi, ada pengakuan iman, ada ucapan syukur, dan ada permohonan.
Doa ini menyiratkan kedalaman hubungan yang ada antara Yesus dan Bapa, sekaligus mengingatkan kita akan perjalanan sejarah iman bangsa Israel. Doa ini mengundang kita untuk masuk ke dalam keindahan hubungan tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk masuk ke dalamnya, kita perlu pemahaman mendalam tentang relasi Yesus dengan Bapa dan tonggak-tonggak kisah bangsa Israel bersama Allah. Doa Bapa kami ini kita perlu renungkan juga dalam peristiwa hidup kita masing-masing. Pengalaman kita mengenal Allah sebagai Bapa, bagaimana menguduskan nama Allah, menantikan kehadiran kerajaan-Nya, dan juga peristiwa kejatuhan dan penyelamatan kita. Caranya adalah doakanlah doa ini dengan segenap hati, pikiran, dan pemahaman serta rasa. Kita katakan kepada Allah apa yang ada di hadapan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui pengajaran Yesus tentang doa, yang kemudian Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, Yesus sedang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup doa dalam perjalanan hidup sebagai murid-muridnya, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, doa bukan lagi hanya sekedar memenuhi perintah Allah atau perintah gereja, tetapi doa adalah sungguh sebuah kebutuhan yang sungguh kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa makanan jasmani, maka demikian pula sebagai makhluk beriman, makhluk yang percaya kepada Tuhan, kita juga membutuhkan makanan rohani, yaitu doa, agar hidup iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, mulai dalam lingkungan yang paling kecil dan dalam seluruh kehidupan kita, kita selalu semakin meningkatkan mutu doa kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pendoa-pendoa yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.